Ini Pak, ini kan Bapak merasakan nggak ini sepertinya ada yang datang ke sini Pak. Siapa Pak? Pak Rumbing Sari. Pak Rumbing Sari? Iya. Pak Rumbing Sari. Gimana Pak itu Pak? Yang sekarang ada di Panjuran. Sampaikan nggak Pak? Sudah mengucapkan terima kasih karena beliau kemarin merasa dijenguk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur Gromit? Kembali lagi di SMN Pantura Podcast bersama saya Robi Panca dalam segmen Gromit Grombe Ahmedin. Seperti biasanya di Gromit kali ini kita akan kedatangan narasumber, namun ada yang tidak biasa kali ini. Kalau yang seperti biasanya kita ada di dalam studio yang dingin, namun kali ini juga dingin, cuman berada di luar studio. Oke, sebelum kita menyapa narasumber kali ini, saya hanya ingin mengingatkan, konon kabarnya kalau kita bercerita, membaca atau mendengar kisah-kisah misteri, mereka akan tertarik dan ikut mendengarkan bersama kita. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, Bapak Dakon. Pak Dakon, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Pak Dakon di sini di Guci ini sebagai apa Pak? Saya sebagai melanjutkan perjuangan dari Mbah, dari konon dulunya itu Mbah saya sampai Bapak sampai ke saya itu ya bahasa sekarang itu namanya pemandu wisata ya. Kalau dulu itu namanya Pak Juru kunci. Juru kunci. Iya. Sejak kapan Pak Dakon menjadi juru kunci di sini Pak? Ya, jadi saya melanjutkan dari Bapak itu, Bapak wafat tahun 1994. Jadi sebelum pun saya sudah pernah diajari oleh Bapak untuk memandu para tamu-tamu yang datang ke rumah untuk banyak ya pengobatan dan lain sebagainya. Pemandu ya Pak? Biasanya kalau Bapak memandu itu kemana aja Pak di sini? Ya ini kan ada yang paling sepuh ya, yang paling tua itu di Guaskeong, terus naik lagi ada Setugu, terus ada Nces, ada Juru Penganten, ada namanya Api Turang yang sekarang dikuasai oleh itu Buciku. Iya, terus naik ke Panjuran 5. Naik lagi ke Panjuran 13 dan ada lagi di paling atas Panjuran 7 itu pengasihan, untuk pengasihan. Berarti Pak Dakon sendiri menjadi juru kunci sejak umur berapa Pak? Jadi saya kan lahir 58 ya, sampai 94. Nah, gini Pak, untuk menjadi juru kunci apakah ada persyaratan tertentu atau ada ritual-ritual tertentu Pak? Ya ritual tertentu pasti, ya kalau ritual pasti. Tapi kalau syarat-syarat dari dulunya ya orang yang datang ke situ tuh bawa kembang, jadi menyan. Pak Dakon ini kan juru kunci atau apa tadi pemandu wisata. Tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang terkait hal-hal mistis ya Pak di sini. Bisa diceritakan pengalaman apa saja Pak? Ya mudah-mudahan saya masih sedikit ingat ya. Ya memang untuk Segeong juga pertama kalinya terkenalnya untuk pengobatan juga, termasuk untuk Pagina ada, Setugu saya termasuk itu sampai ke Panjuran 13 itu semuanya air panas yang ada di kawasan wisata Guci itu berguna untuk pengobatan, baik pengobatan secara seperti eksim, rematik, kencok bahasa dulunya seperti itu. Terus juga termasuk pengunjung yang pada datang ke sini tuh anggaplah sejarah ngambil air panasnya untuk dibawa pulang untuk mensuburkan pertanian. Dan kira-kira itu. Ini Pak, tadi kan Pak Dakon menyebut ada beberapa tempat wisata. Kalau tempat-tempat wisata itu apakah setiap tempat wisata ada penunggunya Pak? Penunggu dari selain manusia begitu? Iya, ada sih Pak. Namanya Mbah Segeong, Mbah Nces, Mbah Tugu, Mbah saya itu nama orang itu.
Bisa diceritakan itu Pak? Ya itu tadi dulu itu bapak saya kalau di situ ya pamit bahasanya ya. Kan orangnya karena halus ya pamit lewat media batin gitu. Mohon si ini kebutuhan pertanian, pengobatan, jodoh termasuk. Dari pengalaman Bapak Dakon sendiri selama menjadi juru kunci selama ini, apakah Pak Dakon pernah melihat sosok-sosok makhluk selain manusia? Pernah Seperti saya apa, di Pak? Sekeong pernah ada babi hutan di situ, ada babi hutan, terus ada naga juga. Sejarahnya itu seperti apa Pak? Sejarahnya itu di situ termasuk Antaboga kan yang meliputi di wilayah kawasan wisata Guci. Naga besar. Iya, naga besarnya itu. Kalau yang selain naga Pak? Kalau selain naga berarti Gedek Putih. Gedek Naga Putih di daerah mana Pak? di Pancuran 13. Saya pernah tahu dengan teman-teman saya Pak, jam 9 pagi. Saya lagi bersih-bersih, tahu-tahu ada Gedek Putih yang tidak biasanya muncul di saat itu muncul. Tapi sampai sekarang nggak ketemu lagi. Padahal udah lumayan lama. Itu memang sering muncul, apa muncul tiba-tiba gitu Pak? Iya, tiba-tiba. Nggak ada momen-momen apa gitu ya, apa tragedi apa enggak itu ya? Nggak ada. Kalau tadi sesosok naga itu, tugas dari sosok naga itu apa sebenarnya sih? Naga itu kan berarti ya punya di wilayah sini. Penguasa seperti Iya. Menunggu sini. sampai sekarang. Sampai masih ada sekarang. yang lihat Pak? Ya di dalam gua sih, Pak. Di dalam Dalam gua gua. Pancuran 13. Sebelum dibendung Regina Pancuran 13 itu kan dulunya gua. Ada yang 8 meter, 3 meter, 9 meter. Masuk ke dalam sana. Sehingga sampai sekarang karena dibiarkan kan orang mandi karena airnya panas kan kaget Pak. Bisa kepalanya bocor kena batu lincip-lincip itu. Sehingga ditutup dulu di tahun 74-75. Ditutup sampai sekarang yang dinikmati airnya saja. Nggak perlu istilahnya guanya itu Gua, di iya. iya ditonjolkan gitu. Jadi Pak, dulu kan pernah kabar itu terkait gamelan-gamelan itu Pak. Oh iya, Gamelan itu seperti apa Pak? saya pernah dengar dari orang-orang kuno ya, orang kuno itu dulu kalau mau karawitan, mau ada ritual ronggengan, itu ada salah satu orang kuno yang punya alat karawitan bisa dipinjam gitu. Setelah dipinjam oke, angsal atau dapat gitu ya, oleh warga sudah dinikmati selesai, mau dikembalikan ada salah satu orang yang nyoba-nyoba gitu. Duduk kemungnya itu dimasukkan ke kelek sini. Yang buat mukul itu? Iya, duduk kemungnya diempet ke coba-coba. Kalau memang itu orang pinter, tak coba. Akhirnya setelah dilaporkan ke sana, monggo, ucapan terima kasih belum bisa dijawab. Kata orang kuno itu seperti itu. Kenapa? Salah satunya ada yang nyoba-nyoba ini duduk kemungnya. Diempet ke. Iya, disembunyikan. Hingga sampai sekarang sudah tidak bisa pinjam lagi. Makanya kejujuran itu luar biasa kalau memang kita mau dipakai sama panjenengan siapapun orangnya. Itu yang di atas kejujurannya dulu. Itu. Mungkin Pak Dakon bisa menceritakan detail pengalaman Pak Dakon misteri yang lainnya Pak. Kalau yang lainnya di situ. Kalau di daerah Rembul, Yang dialami sama Pak Dakon itu bisa Ya. diceritakan. ya ini bicara yang belum lama aja ya. Iya. Saksinya masih hidup, saksi hidup kepala desa Rembul. Di Rembul itu mengadakan peresmian madrasah itu pakai wayang santri. Wayang santri. Ternyata di Guci sini, di Pekandangan Guci itu dua wilayah, dua desa mengalami kabut dan banjir seketika itu. Walaupun banjirnya nggak lama, tapi membawa beberapa peralon-peralon saluran air panas ke bawah semua. Itu baru kemarin kok. Iya, belum lama. Tahun ini Pak? Iya, tahun ini. Sampai-sampai Pak Lurah berkunjung ke tempat saudara tetangga saya, kesurupan. Dendeke. Akhirnya Pak Lurah matur, memang Pak Lurah sendiri juga tidak mengendaki, tapi dari panitia peresmian madrasah itu memaksakan. Itu terjadi baru kemarin. Kenapa bisa seperti itu Pak? Apa Ya. ada
persyaratan yang dikurang apa gimana Pak? Enggak, kalau di sini memang ada satu titik Gunung Klir yang setiap tahun itu dipotongkan kambing kendit tulang. Baik Pak, Dakon. Kabarnya dulu pernah ada kesurupan massal Pak yang terkait Ruat Bumi itu Pak. Iya. Ceritanya gimana Pak? Jadi ceritanya gini, ada salah satu kegiatan ritual Ruat Bumi. Di situ ada kambing, tapi bukan kambing gede, kambingnya kambing biasa gitu. Akhirnya terus saya telusuri dari satu persatu aja yang kesurupan. Saya minta tolong dari teman juga, ternyata hanya kekurangan itu. Kambingnya bukan kambing gede. Memang susah nyarinya? Ya susah banget. Kalau yang tidak aslinya nggak bakalan bisa nyambung kambing gede gitu. Makanya alhamdulillah dari tahun ke tahun sampai sekarang saya berusaha dipercaya oleh masyarakat Desa Rembul Pekandangan termasuk Kurci yang simpulannya di kawasan wisata Kurci. Saya berusaha untuk mencari beberapa mana yang ada kambing gendit. Alhamdulillah sampai hari ini saya punya stok sampai 6 ekor kambing gendit karena untuk jaga-jaga tahun-tahun yang akan datang. Jangan sampai terjadi orang pada kesurupan sampai 17 orang itu. Ya, itu kan tadi yang memang kambing genditnya nggak dapet, akhirnya pakai kambing lain yang biasa. Iya. Itu akhirnya apa yang terjadi Pak? Yang terjadi kesurupan. Banyak orang kesurupan massal sampai 17 orang. Bahkan karyawan Dinas Pariwisata pun yang membawa bunga setaman belum nyampe ke Pancuran 13 sudah jatuh duluan. Itu memang bukti di depan saya. Itu kesurupannya seperti apa Pak? Kesurupannya jadi apa? Iya, teriak-teriak, wow, minta ini. Bahasa Indonesianya minta ini. Itu kambing harus dibuktikan. Terus kenditnya kudu anak, terus kenditnya di. Kabarnya itu yang merasuk itu sosoknya seperti apa Pak? Jadi penghuni ini termasuk kayak Angin Semoro Sewu, Mbah Rumbing Sari, Mbah Ratan Sari, Pak Kudis Bayu termasuk. Itu dari orang-orang yang kesurupan itu, terus apa yang dilakukan oleh orang-orang sini Pak? Ya jadi tetap upayakan mohon maaf. Yang paling utama mohon maaf karena kekurangan, kehilapan sebagai manusia biasa punya kekurangan. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang saya mohon doanya aja bisa melengkapi dengan ritual dengan pakai kambing gendit. Ini sudah membuktikan kemarin, alhamdulillah sampai hari ini saya masih punya gendit 6 ekor untuk stok tahun-tahun yang akan datang, insya Allah. Kalau saya diberi umur panjang. Itu kan tadi katanya 17 orang yang kesurupannya Pak. Iya. Itu proses penyembuhannya seperti apa Pak? Jadi pakai air Pak, pakai air, didatangi satu-satu dikasih air. Doain, ya saya doa sebisanya. Bersolawatlah, mohon kepada Allah mudah-mudahan diberi kemudahan untuk bisa normal kembali. Terus sempat komunikasi sama orang yang kesurupan nggak Pak? Yang waktu pas kesurupan tuh Bapak sempat komunikasi nggak Pak? Iya, masing-masing orang tua peduli di sini ya. Kan banyak orang tua, jadi tetap membantu orang yang kesurupan selalu didatangi, kasih minum air. Tapi sudah dibacakan doa lah ya, semampunya masing-masing. Alhamdulillah sembuh. Cuman itu tadi janji yang sudah disampaikan, sampai kapanpun tetap mudah-mudahan masyarakat yang ada di kawasan wisata Kurci itu pasti peduli untuk urunan membeli kambing. Ini Pak, ini kan Bapak merasakan nggak ini sepertinya ada yang datang ke sini Pak? Ya. Siapa? Mbah Rumbing Sari. Mbah Rumbing Sari ya. Rumbing Sari. Di mana Pak itu Pak? Yang sekarang ada di Pancuran 13. Ini kan datang ke sini, posisinya di sebelah mana Pak? Di sekitar ini. Iya. Apakah ada yang disampaikan Pak? Ya. Ada yang disampaikan nggak Pak? Sudah mengucapkan terima kasih karena beliau kemarin merasa dicukupi. Pas acara Ruat Bumi kemarin. Iya. Kalau yang saat ini Pak, saat ini ada yang disampaikan nggak Pak? Dengan datangnya kita di sini, terus Mbah Rumbing Sari ini penasaran datang ke sini,
Ada yang disampaikan nggak, Pak? Ya ucapan terima kasih aja untuk disampaikan kepada orang yang memerlukan. Baca sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Pesan titip itu aja. Yang sekarang ini Pak Dakon lihat nggak sosoknya seperti apa? Enggak, Enggak. hanya bisikan. Oke, sedulur Gromit, demikian tadi kisah medeni yang disampaikan oleh Bapak Dakon. Bagi sedulur Gromit yang ingin berbagi kisah-kisah medeni, silahkan tulis di kolom komentar atau email ke Gromit. Demikian Gromit kali ini, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.